untuk materi yang hari ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu tentang pangkat dan logaritma. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas di video itu, kemarin sudah saya bahas tentang bilangan. Jadi di sini yang dibahas untuk sekarang dan selanjutnya adalah tentang bilangan real. Bilangan real atau bilangan yang tidak nyata itu tidak akan kita bahas karena itu memang di matematika sendiri itu ada tersendiri, maksudnya yang khusus bicara tentang bilangan kompleks, bilangan yang ada bilangan imajinernya, pangkat, akar, dan logaritma. Oke, yang pertama tentang bentuk pangkat. Jadi kalau bentuk pangkat itu di sini apa namanya a pangkat n itu sama dengan a kali a kali a kali a berapa kali? Bukan a kali n. Seperti halnya misalkan kalau saya tanya 2 pangkat 2 berapa? Berapa? 4. Kalau 3 pangkat 2, 3 kali 3 berapa? 9. Kalau 3 pangkat 3, sorry, 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3. Berapa? 2. 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9 kali 3. Oke. Jadi itu karena biasanya ketika saya tanya 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 2 kali 3 secara umum 6 gitu loh jawabnya. Karena menyangka kebetulan di sini 2 kali 2 iya, 2 kali 2 memang hanya ada 2 begitu. Tapi 2 kali 2 itu bukan 2 pangkat 3 itu bukan 6, tapi 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi di sini 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 itu berapa? Nah, ini beberapa sifat pada pangkat. Jadi yang kita bicarakan sekarang pangkatnya itu adalah bilangan bulat yang positif. Di luar itu ada sifat yang berlaku. Yang pertama, jika di sini pangkatnya 0, maka sama dengan 1. Berapapun A-nya. Bilangan bulat, positif, negatif, desimal, pecahan. Kalau dipangkatkan 0, di sini sama dengan 1. Jadi 10 pangkat 0, berarti sini sama dengan 1. 0,51 pangkat 0 ini sama dengan 1. Berapapun bilangannya. Nah, kemudian kalau pangkatnya negatif bagaimana? Kalau pangkatnya negatif, untuk dihitung ada hasilnya itu harus dipositifkan. Gimana caranya? Bilangan itu secara umum kan apa namanya bilangan bulat itu sebenarnya kan bilangan pecahan, cuman penyebutnya 1. Makanya tidak ditulis. Nah, kalau pangkatnya ganjil, maka dipindah ke bawah. Yang asalnya penyebut, apa bilang jadi penyebut. Seandainya posisinya di penyebut, tapi pangkatnya negatif, maka pindah ke atas agar positif. Jadi tinggal memindah saja. Contoh misalkan di sini 2 pangkat min 3. Berarti di sini sama dengan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 tadi begitu. Artinya kalau pangkatnya sudah positif baru bisa dikerjakan gitu. Kalau belum positif maka dipositifkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi kalau pangkatnya 0 berapapun itu hasilnya sama dengan 1. Kalau pangkatnya negatif maka harus dipositifkan terlebih dahulu. Kemudian ini berlaku kalau misalkan di sini ini bilangan yang sama, cuman pangkatnya berbeda, terus ini dikalikan maka ini tetap tapi pangkatnya dijumlahkan. Begitu. Sama halnya kalau pangkatnya dibagi maka dikurangi. Jadi kalau di sini dikalikan jadi pangkatnya ditambahkan, kalau dibagi pangkatnya jadi dikurangi. Contoh misalkan 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2. Maka di sini karena dikalikan 3 pangkat 5 plus 3 pangkat 5 tambah 2 berapa? 7. Berapa? Sudah banyak pokoknya.
Yang penting menyederhanakannya itu yang penting. Nanti masalah hasilnya ya kalau memang diminta dihitung begitu. Cuman kalau 3/7 terlalu banyak. Hasilnya terlalu banyak. Kemudian kalau dibagi sama, kalau misalkan 3/5 dibagi 3/2, berarti 3/5 dikurangi 5 dikurangi 2, 3/3. Gitu. Jadi ini yang penting di sininya harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa. Misalkan 3/2 dikalikan 6/5. Sama berapa? Ya tetap. Ya, atau dihitung masing-masing gitu. Tidak bisa menggunakan sifat yang B ini ataupun yang C. Di sini bilangan pokoknya harus sama. Gitu. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat, bilangan berpangkat dipangkatkan. 2/3 dipangkatkan 5. Misal. Bilangan sudah berpangkat, tapi dipangkatkan. Maka pangkatnya yang dikalikan 2, kalikan pangkat 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Kalau ini bilangannya yang perkalian. Misalkan tadi 6/3. Kalau kita butuh 2/3 berarti kan sama dengan 6 itu sama dengan 2 kali 3 begitu ya. Ini masing-masing bisa dipangkatkan. 2/3, 3 juga pangkat 3. Hasilnya pasti akan sama. 2/3 misalkan dihitung berapa, 2/3 kalikan ini hasilnya pasti sama. Jadi kalau suatu bilangan dikalikan, kemudian sama-sama dipangkatkan, maka masing-masing dipangkatkan begitu. Tentu akan berbeda jika penjumlahan. 2/3 = 2 misalkan. Ini tidak bisa 2/2 ditambah 3/2. Ini hasilnya pasti berbeda. Karena kalau penjumlahan tidak bisa. Kalau perkalian dan pembagian itu berlaku seperti itu. Kalau ini pangkat pecahan, pangkat pecahan nanti kaitannya sama bentuk akar sebenarnya. Jadi kalau pada pangkat itu 2 itu kan sebenarnya ada pangkatnya di sini. Tapi pangkat 1. Jadi kalau tidak ditulis bilangan itu sebenarnya berpangkat, tapi pangkatnya 1 begitu. Nah, nanti pada bentuk akar akan berbeda. Jadi kalau misalkan pangkatnya pecahan, di sini yang P-nya, P ini menjadi pangkatnya di dalam, Q-nya menjadi di luar. Begitu. Contoh, 3/5/2. Berarti ini sama dengan akar dari 3 pangkat berapa di sini? 3/5 atau 2? Yang di dalam? 5 ya. 3/5 yang di sini. Jadi ini sekali lagi di sini adalah yang dibutuhkan bukan nanti mencari berapa hasilnya. 3/3 berapa? Bukan. Tapi bagaimana menyederhanakan bentuk pangkat yang besar atau mungkin nanti ada beberapa bilangan berpangkat kita satukan. Jadi bentuk paling sederhananya itu seperti apa? Tanpa harus menghitung. Jadi misalkan seperti yang ini, 2/15 berapa? Ya banyak. Saya juga nggak tahu, maksudnya kalau misalkan dihitung, ya panjang begitu. Kalau pakai kalkulator ya bisa, cuman kan bagaimana kita bisa mengerjakannya, ya memahami konsepnya seperti yang paling penting. Jadi di sini sekali lagi sifat A, B, C, D, E, dan F ini adalah untuk menyederhanakan bentuk yang ada pangkat-pangkatnya kita satukan, kita sederhanakan begitu. Nah, terus pangkat pecahan di sini ada beberapa contoh. Nah, misalkan di sini, kalau ini berarti jadi 2/4 berapa? 2/4 tadi A/P per Q ya. Ini sama dengan akar dari A/P di sini Q-nya. Berarti kalau seperti ini menjadi berapa? 2/4 dari bentuk, kalau ini dari bentuk pangkat ke akar, kalau ini dari akar ke bentuk pangkat. Berarti jadi 2/4 berapa? Berapa? 3/6 yang di dalam di sini, yang di dalam adalah yang P. P itu yang di atas. Berarti yang di dalam ini berarti jadi berapa?
Kan pilihannya 3/6 atau 6/3, begitu ya? Nah, ya kira-kira yang mana? Melihat yang ini. 6/3 atau 3/6? 6/3 atau 3/6? Eh, 6/3. 6/3 berapa? 6 bagi 3? 2. Artinya kalau bisa disederhanakan tetap kita sederhanakan. Nah, 2 pangkat 2 kan bisa dicari hasilnya. 2 pangkat 2 berapa? Kalau ini bisa, kalau yang B bisa saja kita rubah menjadi bentuk akar, cuman kita coba 128 itu bisa nggak disederhanakan menjadi bentuk pangkat misalkan. Ya, anu sih, ya tergantung biasa enggaknya sebenarnya. Tapi kalau ini dirubah dalam bentuk akar, ini menjadi gimana? Ini menjadi akar 128 pangkat berapa? 1 yang di luar, begitu ya. Kalau dirubah dalam bentuk akar. Atau ya sudah saat ditulis satunya akar pangkat 4 dari 128. Jadi ini sekaligus pengantar ke bentuk akar sebenarnya nanti. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bentuk akar itu seperti ini sebenarnya. Nah, bentuk kalau tadi pangkat tidak ditulis berarti pangkatnya 1, kalau bentuk akar kalau tidak ditulis ini sebenarnya ada nilainya, yaitu pangkat 2 sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya tanya akar 9 itu berapa? 3. Akar 25, 5. Kenapa sama dengan 3? Karena 9 itu didapat dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Sama akar 25. Kok kenapa 5? Karena 25 itu didapat dari 5 pangkat 2. Makanya di sini akarnya ini tidak ditulis di sini. Kalau tidak ditulis berarti sebenarnya di situ 2 sebenarnya nilainya. Begitu. Itu kalau bentuk akar. Sekali lagi, kalau pangkat berarti 1, kalau tidak ditulis, kalau akar berarti akar pangkat 2. Nah, di sini untuk menyederhanakan bisa dibuat seperti ini. Akar pangkat N dari A sama dengan B, ini bisa ditulis B pangkat N sama dengan A. Sama halnya dengan di sini. Jadi akar 64 itu sama dengan berapa? Berarti di sini kan 2 sebenarnya. Berarti ini kalau ditulis dalam bentuk seperti ini, anggaplah misalkan di sini sama dengan A. Maka gimana? Akar pangkat 2, akar 64 dari akar pangkat 2 dari 64 sama dengan A. Akar pangkat N dari A sama dengan B. Berarti di sini gimana menuliskannya? Sama dengan ini, samakan dengan ini. Berarti di sini B. Iya, B-nya di sini apa? A. Berarti sama dengan A pangkat 2 sama dengan 64. Nah, artinya kalau kita kan yang mencari nilai A-nya ini berapa? Jadi A pangkat berapa yang sama dengan 64? Berapa pangkat 2 yang sama dengan 64? Ada nggak? Kalau 5 pangkat 2, ya 5. 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 8 kali 8, 64. Berarti di sini karena yang ditanyakan adalah A-nya, berarti di sini A-nya sama dengan 8. Karena 8 pangkat 2 sama dengan 64. Ini kalau mengikuti konsep yang di sini. Kalau misalkan dihitung pakai kalkulator langsung akar 64 pasti sama dengan 8 begitu. Nah, kalau yang kedua di sini misalkan ini sama dengan B, maka kalau dirubah dalam bentuk yang seperti ini menjadi berapa? B pangkat berapa?
Ini kan ininya. B pangkat 3 sama dengan 8. Berapa pangkat 3 sama dengan 8? Pangkatnya 3. 2 pangkat 3. 2 ya betul ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti di sini akar nah, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan ya akar. Akar ya sekali lagi ini yang dibutuhkan adalah gimana cara merubah bentuknya. Oke. Nah, kemudian operasi yang berlaku pada bentuk akar kalau PT pengular tentung deh, malah takut deh. Enggak karena saya ceritakan dulu. Jadi, bentuk akar itu bisa dijumlahkan. Seperti hanya bilangan real itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sama di sini. Jadi, misalkan akar 2 tambah akar 3 sama dengan berapa? Akar 5. Akar 2 tetap akar 3. Tidak bisa dijumlahkan. Akar 2 tambah akar 3. Iya, kalau 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau bentuk akarnya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Makanya di sini pada sifat yang nomor 1, di sini akarnya sama-sama X. Kalau akarnya sama, yang dijumlahkan yang di sini A tambah B. Akarnya tetap. Jadi harus disamakan dulu. A dan B pada sifat ini, penjumlahan pembagian, di sini bentuk akarnya harus sama. Begitu. Kalau sudah sama, baru yang dijumlahkan yang di luar akarnya ini. Kalau perkalian, ini baru yang di depannya bisa mengikuti nanti. Akar A kali akar B sama dengan akar AB. Jadi contoh misalkan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Karena sini sama-sama akar 2, berarti ini tinggal 2 tambah 3. Berapa? 5 akar pengurangan sama. Tapi kalau yang ini, kalaupun tidak sama, akar 2 kali akar 3, ini sama dengan akar 2 kali 3. Akar 2 kali 3 berapa? Kalau yang ini sebenarnya menggunakan konsep yang C. Cuma di sini akar A kali akar A akhirnya sama dengan A. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar 10 kali akar 10, 10. Yang penting sama yang dikalikan. Berarti akarnya hilang otomatis. Akar 10, akar 5 kali akar 5, 5 begitu. Jadi ini konsepnya. Kali A ini menggunakan yang ini terus dipangkatkan, diakarkan kayak gitu-gitu. Tapi yang jelas ketika akar A sama, A yang penting sama, ini menjadi A itu sendiri. Kalau yang E ini pembagian, jadi misalkan akar 8 dibagi dengan akar 3, berarti sama dengan 8/3. 8/3 bisa disatukan. Kalau ini penggabungan sebenarnya, bahkan ini bisa digabung semuanya. AB per CD. Jadi kalau perkalian mungkin pada bentuk akar lebih mudah karena langsung dikalikan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, bentuk akarnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini contoh-contoh yang untuk operasi aljabar pada bentuk akar. Yang nomor 1, akarnya sudah sama apa belum? Sama. Berarti tinggal menambahkan ini ya. 3 tambah 4 akar 2. Iya kan kayak gitu. Yang nomor 2, akar 8 tambah akar 32. Berapa? Akar anu? Akar 8 tambah akar 32. Yang nomor 2. Akar 8 tambah akar 32, akar berapa? Akar? Iya tak bisa, kan tak ada kan ya? Ya kan tidak sama.
Ini kan harus disamakan bentuk akarnya. Tetapi tetapi di sini apakah ini bisa disederhanakan? Kalau misalkan tadi contohnya akar 2 tambah akar 3 kan nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, tapi kalau 8 dan 32 maka bisa. 8 itu kan sama dengan 4 kali 2 ya? Yang 8. Kalau 32 berapa kali 2? 32 itu kalau intinya 32 bagi 2 berapa? 32 bagi 2 16. Berarti kan 32 itu saya rubah menjadi akar 16 kali 2. Nah, sesuai sifat tadi kan ada sifat tadi A kali B itu sama dengan akar A kali akar B gitu ya. Nah, ini kita bisa akar 4 kali akar 2, yang ini juga sama. Akar 16 kalikan akar ini dikali. Akar 4 berapa? Nah, akar 2-nya tetap ya. Akar 16? 8 kali 8, 64. Akar 16? 4. Nah, di sini sudah sama. Berarti tinggal menambahkan 2 dan 4-nya. Berapa di sini? 6. Ya gitu. Jadi sekali lagi kalau bentuk akarnya sama bisa dijumlahkan, kalau tidak sama tidak bisa sebenarnya. Cuman apakah ini bisa disederhanakan? Disederhanakan itu apakah nanti bisa dibuat bisa disamakan bentuk akarnya begitu. Kemudian kalau yang nomor 3 ini perkalian. Ya tinggal dikalikan berarti. 8 kali 32. Berapa 8 kali 32? Cepet. Akar 256 berapa? Hah? Akar 256. Akar 256. Berapa? 16. Iya, 16. Ya kalau diminta hasilnya berarti 16. Tapi sebenarnya kalau dilihat, jadi sebenarnya tadi kan penyederhanaan dari akar 8 itu 2 akar 2. Penyederhanaan dari akar 32 itu 4 akar 2 ya. Jadi misalkan pada nomor 3 ini, misalkan kita tulis ulang di sini akar 8 kalikan akar 32. Akar 8 ini tadi 2 akar 2. Akar 32 4 akar 2. Kalau disederhanakan tadi ya. Artinya kalau misalkan angkanya biar tidak besar. Kalau sudah seperti ini 4 kali 2 8. Akar 2 kali akar 2 2. 8 kali 2 sama hasilnya dengan tadi ya. Sama. Tapi harus ngerti penyederhanaannya. Jadi kalau angkanya lebih kecil, proses perkalian juga ya tidak besar begitu. Yang nomor 4. Akar 32 per 8. Ini akar ya. 32 bagi 8. Berapa? 4. Akar 4. Yang nomor 5. Ini sama dengan kalau bisa gabung semua 2 kali 10 per sorry bukan 2 ya 5. 5 kali 10 per 2. 5 kali 10 50 bagi 2
Akar 25? Iya, lagu jago kita bantu. Ada pertanyaan? Ada, iya udah ada. Ada Kasmari ya. Oke, saya lanjutkan. Terakhir. Kalau logaritma, kalau nyusul nanti. Kalau tadi rasi aljabar itu penjumlahan pengurangan itu bentuk akarnya harus sama eksponen. Kemudian kalau perkalian ya tinggal dikalikan, pembagian juga sama. Nah, sekarang ada istilah merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi pecahan itu kan tadi yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut. Suatu pecahan kalau penyebutnya masih ada bentuk akarnya, maka itu dikatakan belum rasional. Maka harus dirasionalkan. Artinya dihilangkan bentuk akar pada penyebutnya. Bentuk akar itu yang tidak bisa digunakan. Contoh misalkan mana? 2 per akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Kalau ini berarti bukan, artinya mas karena ada hasilnya gitu bilang bulat, berarti ini sudah bentuk rasional. Yang bukan bentuk rasional adalah misalkan 3 per akar 2. Akar 2 berapa? Tidak ada, maksudnya ada. Maka yang ini yang bukan atau bentuknya belum rasional. Maka kita rasionalkan dengan cara bagaimana? Untuk menghilangkan, merubah akar 2 menjadi hilang akarnya gimana? Dikalikan berapa? Akar 2 agar dikalikan berapa? Dikalikan 2. Ya tetap 2 akar 2. Tak hilang akar. Gimana ya? Malah hilang. Akar 2 kali 1 tetap akar 2. Tadi yang kalau diakalikan dengan yang sama akar A kali akar A menjadi akar A kali akar A. Berarti akar 2 dikalikan berapa agar menjadi teknik tak sekonnya. Kalau akar 2 kali 2 ya 2 akar 2. Akar 2 kalikan berapa agar sama dengan 2? Hah? Hah? Tadi sifatnya akar A kali akar A sama dengan di sini akar 2. Agar menjadi 2 dikalikan berapa berarti sini? Hah? Dikalikan akar 2 juga. Iya, dikali akar 2. Iya, betul. Jadi, untuk menghilangkan bentuk akar, dikalikan dengan akar yang iya, orang akar itu benih-benihan, orang akar. Beda. Jadi, di sini kalau pakai tungtung di ruang. Jadi yang pertama misalkan ini bentuknya apa kan? Jadi misalkan apa kan? Jadi misalkan bentuknya atau bilangannya di sini A per akar B. Maka untuk menghilangkan akar B-nya di sini harus dikalikan dengan akar B. Karena kebutuhannya sebenarnya untuk merubah pecahan yang merubah penyebut. Cuman kalau di sini dikalikan, di atas juga dikalikan begitu. Jadi harus dimunculkan bilangan yang sama atas bawah. Itu. Nah, kemudian kalau misalkan, kalau hanya satu, misalkan hanya bentuk akarnya sendirian seperti tadi. Kalau ada temennya, misalkan sini B tambah akar C. Dikalikan akar sekawan namanya. Akar sekawan itu adalah bentuknya sama, cuman kalau di sini penjumlahan, maka apa sekawannya di sini negatif. Kalau bentuknya negatif, di sini positif.
Gitu. Nah, perkaliannya di sini sama atas bawah. Memunculkan bilangan itu yang bentuk akar atau sekawan itu sama. Yang ini karena dikalikan dengan akar B, atas juga akar B. Yang di sini karena A per B plus akar C, maka perkaliannya adalah B min akar C. Di sini dikalikan dengan akar sama. Ini karena bentuk awalnya negatif, di sini jadi positif. Sama yang D juga. Kalau di sini sama-sama bentuk akar, sama. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau akar sekawannya di sini tidak ada akarnya, ya tidak ada akarnya. Cuman beda tandanya saja. Dikalikan dengan bilangan yang sama, cuman tandanya yang berbeda. Begitu. Nah, kenapa akhirnya ketika dikalikan, kalau yang ini konsepnya tadi ya, akar B kali akar B jadi B. Kalau akar sekawan itu konsepnya adalah misalkan A tambah B kalikan A. Kalau A sama, kalau misalkan dengan yang sama, ini hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau bentuk akar dikalikan dengan yang sama, nanti masih akan muncul masih bentuk akar. Kalau dikalikan dengan sekawan, A plus B kalikan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga yang bentuk akarnya, ini kan bentuk akarnya C, maka C-nya tidak ada kuadratnya. Yang tidak ada akarnya menjadi B kuadrat. Kalau yang sama-sama ada akar B akar C, di sini sama-sama tidak ada kuadratnya, tidak ada pangkatnya. Begitu. Contoh. Yang pertama. Yang pertama ini berarti 3 per akar 2. Kalikan berapa? Kalikan? Di sini kenapa tidak rasional? Karena penyebutnya ada bentuk akar. Di sini bentuk akarnya akar berapa? Maka akarnya agar hilang dikalikan berapa? Tak usah begitu. Hah? Kalikan akar 2. Di atas juga akar. Jadi yang bawah ini akar 2 kali akar 2. Wow. 3 kali akar 2. Kita tetap di. Walaupun di atas ada akarnya, yang penting penyebutnya sudah hilang bentuk akarnya. Makanya ini sudah bentuk rasional. Tadi paham ya? Oke, yang nomor 2. 3 per 3 plus akar 2. Sorry. Dikalikan berapa ini? 3, Pak. 3. Wih, setelah berapa? Plus apa min? Min. Karena di sini plus tadi ya. Oke, ini 3 min akar 2. Jadi yang bawah, karena yang 3-nya di sini tidak ada akarnya, berarti 3 kuadrat. Di sini pasti negatif. Walaupun pada soalnya negatif, kalikan positif, negatif pasti. Akar 2 kali akar 2. Nah, di sini tinggal dikalikan. Kalau yang atas 3 kalikan 3 min akar. Berarti yang bawah 3 kuadrat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2? 9. 9 dikurangi 2. Yang atas 3 kali 3. 9 min 3 akar 2. Jadi ini 3 kali 3 plus 3 min akar 2. Jadi yang penting di bawah sudah tidak ada bentuk akarnya. Ada yang mau tanya? Bisa dipahami ya? Tidak ada makanan. Hah? Hah? Kabur demam? Enggak, udah serap deh karena. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga. Oh, kan sampai pusing kemarin. 4 per akar 2 min akar 5. Berarti di sini kalikan berapa? Positif berapa positif? 2. Akar 2 plus
Iya kunde iya. Sing pusing mun karo de kana. Berarti yang bawah akar 2 kali akar 2, akar 5 kali akar 5, 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 5. Akar 5 kali akar 5 itu sama dengan akar 25. Iya. Akar 25 berapa? 5. Berarti ini di sini min apa plus? Min 5. Yang atas berarti 4 kalikan akar 2 plus akar 5. Yang ini 4 kalikan yang ini. Berarti ini hasilnya 2 dikurangi 5. Hah? Min 3. Yang atas ini berarti dikalikan masing-masing. 4 akar 2 plus 4 akar wes kayak lah. Iya lagi naik ibadah. Nah ini berarti di sini akar 3 plus akar 5 per akar 7. Berarti ini dikalikan berapa? Akar 3 ditambah akar 5 dibagi akar 7. Berarti dikalikan berapa? 3. Dikalikan berapa? Oke, saya sekilas ulang yang pertama. 3 per akar 2. Kenapa di sini tidak rasional? Karena ini ada akar 2. 3 per akar 2. Untuk mengambil akar 2 di sini dikalikan akar 2. Atas juga kali akar 2. Akar 2 kali 2, akar 2 kali akar 2, 2. Sudah selesai. Atas sudah maaf bacaan. Yang nomor 2, 3 per 2 plus akar 2. Yang di bawah ada akar 2-nya. Karena di sini karena ada akar 2-nya, ini alasan kenapa ini tidak rasional. Dirasionalkan berarti dikalikan dengan 3 min akar 2. Dikalikan yang ini. Ini menjadi karena ini bukan bentuk akar, 3 berarti 3 pangkat 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Beres sudah tidak ada akarnya. Yang nomor 3, 4 per akar 2 min akar 5. Di sini ada 2, ada akar 2, ada akar. Nah, sekawannya adalah akar 2 plus akar. Nah, yang nomor 4, masalahnya kenapa? Sebentar. Di sini alasan tidak rasionalnya kenapa? Yang menjadi masalah yang akar 3, akar 5, atau akar 7? Akar 7-nya kan ya? Berarti akar 7 yang kita hilangkan. Berarti agar ini hilang dikalikan berapa? Dikalikan akar 7. Atas juga akar 7. Berarti yang bawah akar 7 kali akar 7? 7. Sudah beres. Nah tinggal yang atas sekarang. Akar 3 ditambah akar 5 kali akar 7. Berapa? Akar 3 kali akar 7? Akar 7 kali 3? 20? Plus akar 7 kali akar 5? Hah? 7 kali 5? 30 per 7. Oh, siap tampilin aja. Yang penting di bawah sudah tidak ada bentuk. Yang terakhir. Dicoba ini.
Oke, jadi di situ akar 5 min akar 2 per akar 5 plus akar 2. Ini berarti akar sekawannya berapa? Akar 5 min akar 2. Oke, akar 5 min akar 2. Nah, setelah seperti ini, kan di bawah sudah ini, sudah apa namanya? Akar 5 kali akar 5, 5 min akar 2 kali akar 2, 2. Yang atas akar 5 min akar 2 kalikan akar 5 min akar 2. 5 ini ya. Terus yang bawah ini berapa? Telok. Yang atas ini bentuknya kayak tadi. Jadi kalau misalkan A plus B atau A min B lah di sini contohnya ya. A min B kalikan A min B itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti di sini A-nya kan akar 5. Akar 5 kali akar 5 kuadrat 5. Min 2 kali akar 5 kali akar 2. Plus 2. Berarti saya tulis di atasnya 5 ditambah 2. 7. Min 2. Akar 5 kali akar 2. Akar 10. Per. Ya guys kayak gini. 3 dikurangi 2 akar 10. Nggak bisa kan sudah. Berarti ini sudah yang jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Ini logaritma. Langsung ke ini apa namanya pangkat akar logaritma nanti apa namanya saya share materinya. Nah ini yang harus kalian kerjakan. Dikebukan PR, P